sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Dengan hati yang bersyukur, bersuka cita, kami menyambut pagi ini, menyambut berkat dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas pada satu hari ini. Berikan kami Tuhan hikmat, pengertian, hati dan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudaraku, setiap orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menganggap dirinya suci tanpa ada celah dan tanpa pernah melakukan dosa. Dan seberapa banyak perbuatan dan usaha kita untuk dapat menebus dosa yang kita lakukan dan yang kita perbuat, tentu tidak ada satu usaha pun atau perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak akan dapat menebus dosa yang kita perbuat. Karena penebusan yang sesungguhnya itu hanya dapat dilakukan oleh Allah kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang ditekankan dan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan dan hikmat Allah menunjuk kepada perbuatan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang menyelamatkan, menebus, mengampuni kita dari dosa yang kita perbuat. Dan penebusan ini adalah sebuah anugerah besar yang Allah telah lakukan dalam Yesus untuk kita, orang yang percaya kepadanya. Untuk orang yang terpanggil, untuk orang yang mau percaya dan mengikut Kristus. Baik orang Yahudi, baik non-Yahudi, setiap orang yang mau percaya, yang mau mengimani Yesus dan hidup dalam anugerah Allah, dia beroleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Pengampunan itu adalah hikmat dan kekuatan Allah dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah dalam Yesus Kristus, bukan atas perbuatan kita, bukan atas kekuatan kita, bukan atas kemampuan dan perbuatan baik kita sehingga kita selamat dari dosa yang kita lakukan, melainkan hanya karena kekuatan Allah sajalah dan hikmat Allah sajalah dalam Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Untuk itu saudaraku, renungan ini mau mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah benar-benar ditebus oleh Allah dalam Yesus Kristus. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan nilai yang murah, tetapi dengan darahnya yang kudus. Yesus sendiri yang menebus kita.
Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang dipanggil dan mengikut dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itu, saudaraku, jadikan Yesus sebagai pusat dalam hidupmu. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dan perbuatlah sebagaimana orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Dan berbuatlah sebagaimana orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Dengan tidak lagi hidup bersekongkol dengan dosa, melakukan dosa, tapi berjuang menghidupi penebusan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Hiduplah menjadi anak-anak terang. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah dipanggil, diutus, dan yang diselamatkan oleh Allah. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, agar penebusan itu benar-benar nyata dalam kepribadian kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah yang telah menyelamatkan kami, yang menebus kami dari dosa dan maut, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Keselamatan bukan karena perbuatan kebaikan kami, tapi karena hikmat, kekuatan, kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi diperhamba oleh dosa iblis, tapi kami harus hidup dan menghidupi penebusan itu dalam kasih dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Yesus dalam hidup kami, menjadi terang dan garam di dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, ajari, ingatkan kami selalu untuk berbuat, berkata, bertindak seperti orang yang sudah ditebus, bukan lagi seperti orang yang diperhamba oleh dosa dan iblis, tapi menjadi orang yang membawa kasih terang Kristus dalam hidup kami. Ya Bapa, berkatilah hidup kami, aktivitas kami, pekerjaan kami Tuhan, keluarga kami, segala sesuatu yang kami pikirkan, pergumulkan dalam kehidupan kami ini. Berikan kami hikmat, kekuatan yang daripadamu, agar kami dapat melaluinya dengan beriman teguh kepadamu Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berikan kekuatan kepada yang lemah, penghiburan kepada yang berduka. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini, biarlah kiranya dengan bertambahnya berkat dan sukacita yang Tuhan berikan, bertambah pula lah semangat kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Demikian juga dengan para pelayan-Mu dan para perhalado yang melayani di gereja-Mu HKBP Tanjung Priok Timur ini. Ya Bapa yang di sorga, ampunilah kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, selamat pagi buat kita semua. Tuhan memberkati kita.